Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 4 tentang jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Kartika Sari dengan NPM akhir 062 dan beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ocatri dengan NPM akhir 051, kemudian Salisatul Fitria dengan NPM akhir 067, kemudian Nungki Kinanti dengan NPM akhir 095, dan Husnul Khotimah dengan NPM akhir 103. Yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya jurnal, jurnal umum, dan jurnal khusus. Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Karena jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang diselenggarakan dalam proses akuntansi, maka dalam sistem akuntansi, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi ada satu transaksi yang tidak dicatat. Catatan yang dilakukan di dalamnya lengkap dengan penjelasan, tanggal, dan informasi lainnya agar catatan tersebut mudah diusut kembali ke dalam dokumen sebenarnya. Next, ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk menampung transaksi penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas, penyusutan aset tetap, dan transaksi lainnya. Yang pertama ada kolom tanggal. Kolom ini diisi dengan tanggal terjadinya transaksi yang berurutan sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi. Yang kedua ada kolom keterangan. Kolom ini diisi dengan keterangan yang lengkap mengenai transaksi yang terjadi seperti nama akun yang didebit dan kredit serta penjelasan ringkas tentang transaksi yang bersangkutan. Yang ketiga, ada kolom nomor bukti. Digunakan untuk mencatat nomor formulir yang didapatkan sebagai dasar pencatatan data dalam jurnal tersebut. Karena dalam jurnal harus dapat diverifikasi ketelitian dan kebenarannya. Yang keempat, ada kolom nomor akun. Kolom ini diisi dengan nomor akun yang didebit dan nomor dikredit dengan adanya transaksi. Pencantuman nomor akun dalam kolom ini digunakan untuk proses peringkasan secara periodik. Biasanya setiap bulan transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu. Yang kelima ada kolom debit dan kredit. Kolom ini diisi dengan jumlah rupiah transaksi. Jumlah rupiah dalam kolom diringkas atau dijumlahkan menurut nomor akun yang terancam dalam kolom nomor akun. Hasil ringkasan menurut nomor akun ini kemudian secara periodik dilakukan ke dalam akun yang bersangkutan dengan buku besar. Next, jurnal khusus. Jika usaha pencatatan bertambah besar dan jenis transaksi lebih banyak, jurnal umum tersebut menjadi tidak mampu lagi menampung berbagai transaksi yang timbul, yang frekuensi terjadinya semakin tinggi. Jika transaksi semakin banyak dan frekuensi semakin tinggi, jurnal khusus perlu diperluas lagi dengan membuatnya berkolom-kolom agar dapat dihemat waktu yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dan untuk mengecek ketelitian pencatatan di dalam pembantu. Prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembuatan rancangan jurnal adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah jurnal yang memadai, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan karyawan dalam mencatat dengan segera transaksi keuangan yang terjadi. Kedua, jurnal akan digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok tertentu, seperti penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, dan pembelian. Yang ketiga, penggunaan kolom-kolom khusus dalam jurnal, sehingga memungkinkan untuk posting jumlah per kolom ke dalam akun yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama akun yang bersangkutan dalam buku besar. Kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keenam, sedapat mungkin jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan dapat menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minimum. Yang ketujuh, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal, sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis jurnal.
Jenis jurnal ada 5. Yang utama ada jenis jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai. Yang kedua ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Yang keempat ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang kelima ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Selanjutnya, metode pencatatan data ke dalam jurnal. Jurnal umumnya berbentuk buku yang dijilid. Bentuk jurnal ini banyak dijumpai di perusahaan yang menggunakan sistem manual di dalam pembukuannya. Selain itu, jurnal juga dapat berupa lembaran-lembaran formulir lepas. Dalam akuntansi yang menggunakan komputer, jurnal berbentuk arsip transaksi dalam bentuk pita magnetik atau magnetic tape atau magnetic disk yang setelah dicek kebenarannya dapat digunakan untuk memutakhirkan atau update arsip induk atau buku besar dan buku pembantu. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencatat informasi dalam jurnal. Yang pertama yaitu dengan pena atau tulis tangan, yaitu informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal dengan menggunakan tulis tangan. Adapun alurnya yaitu dari dokumen sumber, kemudian jurnal, lalu yang terakhir buku besar. Yang kedua, dengan mesin pembukuan. Informasi dalam pencatatan ke dalam jurnal dapat dilakukan bersamaan dengan pembuatan dokumen sumber, yaitu dengan menggunakan jurnal dan akun buku pembantu sebagai tembusannya pada saat pembuatan dokumen sumber. Adapun alurnya yaitu dokumen sumber atau buku pembantu, kemudian jurnal, lalu yang terakhir yaitu buku besar. Ketiga, dengan arsip dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Dalam metode ini, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya transaksi. Dengan cara ini menghindari pekerjaan penyalinan informasi dari dokumen sumber ke dalam jurnal. Pembukuan ke dalam akun buku besar dilakukan dengan cara membuat rekapitulasi dari dokumen sumber ini. Yang keempat yaitu dengan komputer. Data dalam dokumen sumber dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui keyboard dan dicatat ke dalam arsip transaksi atau transaction file yang berfungsi sebagai jurnal. Jika perusahaan menggunakan formulir elektronik, penangkapan data sekaligus dilakukan pada saat entry ke dalam formulir elektronik dan sekaligus pencatatan ke dalam arsip transaksi. Langkah-langkah yang biasa ditempuh oleh ahli sistem dalam merancang jurnal. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi mengenai karakteristik transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang nomor 2, membuat jurnal standar untuk setiap jenis jurnal yang frekuensi terjadinya tinggi. Nomor 3, merancang jurnal berdasarkan jurnal standar tersebut. Selanjutnya, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Perancangan jurnal dimulai dari studi terhadap karakteristik transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Transaksi yang frekuensi terjadinya tinggi dalam jangka waktu sebulan perlu dibuatkan jurnal khusus, sedangkan transaksi yang frekuensi terjadinya rendah dapat ditampung dalam jurnal umum bersama dengan transaksi-transaksi lain yang frekuensi terjadinya rendah. Selanjutnya adalah pembuatan jurnal standar. Setelah transaksi yang frekuensi tinggi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mempelajari ciri khas transaksi tersebut untuk menentukan akun-akun buku besar yang berkaitan dalam pencatatan transaksi tersebut. Atas dasar ini dibuat jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi yang frekuensinya tinggi. Selanjutnya, jurnal standar kemudian dipakai sebagai dasar untuk menentukan kolom-kolom yang harus dicantumkan dalam jurnal khusus. Kolom dalam jurnal ditentukan atas dasar tingginya frekuensi terkaitnya akun tertentu yang didebit atau dikredit dalam pencatatan transaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.